Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh pada kesempatan kali ini. Biidznillah, alhamdulillah ya kalian semua. Apa kabar rumah tangga surga? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat selalu ya. Sehat walafiat, sehat lahir kita, sehat batin kita. Segala situasi kondisi apapun selalu ya penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya. Apa nih teh nih? Apa yang ingin dibahas kali ini topiknya nih teh? Nah ini kayaknya seru banget untuk pembahasan kali ini. Kenapa? Habis karena banyak banget gitu ya yang bertanya kepada teteh. Ini banyak sekali di kolom komentar. Ini kebanyakan jadi tok-tok nih. Yang bertanya akan perihal yang satu ini. Bahkan mereka banyak juga yang sengaja nge-DM gitu ya kepada teteh pribadi, meskipun mereka tuh bertanyanya tuh kayak yang malu-malu seperti itu. Emang apa nih teteh yang banyak sekali dipertanyakan kepada teteh? Katanya gini nih, misalkan nih contoh nih ya, salah satu ada yang curhat kayak gini. Apa tuh gini, teteh katanya gitu ya, teteh tahu nggak kalau suami aku itu cepat keluar banget teh gitu ya. Aku tuh terus terang teh belum ngapa-ngapain, tetapi beliau sudah puas atau sudah keluar duluan. Apa ya teh solusinya dan apa yang harus aku lakukan? Katanya tuh seperti itu. Jadi ini nih yang ingin teteh bahas kali ini ya. Insya Allah mungkin teteh akan membahas sedikit yang teteh pahami saja tentunya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, melanjut dari pertanyaan itu dulu ya. Bahkan sampai melebar gitu ya. Pertanyaannya ada yang seperti ini. Teteh, apakah ini berhubungan gak ya aku cepat keluar ini karena masalah dosa gitu loh, maksudnya apa gitu kan, kata teteh kan gitu. Terus mereka malah kembali melanjutkan pertanyaan. Iya teh, karena dulu aku sebelum menikah aku maaf banget ya teh, aku tuh sering banget mengeluarkan dengan tangan aku sendiri. Mungkin sudah paham ya apa yang dimaksudkan di sini ya. Teteh senyum aja gitu ya. Kemudian ada juga yang bertanya seperti ini. Teteh, apakah cepat keluar ini berkaitan erat ya? Barangkali ada gangguan katanya teteh di dalam pertikahan aku. Sampai melebar luas gitu ya pertanyaan-pertanyaan hal ini seperti itu. Baik ya. Mungkin kita akan sedikit berbicara dari sudut pandang ilmu agama tentu ya. Kalau yang teteh bahas itu dari segi pandang sudut agama. Dan juga kalau hari ini akan sedikit membahas akan sudut pandang kesehatan. Kenapa? Karena memang seorang suami yang cepat keluar ini, yang cepat inzal ini berkaitan erat dengan kesehatan tubuh kita, baik secara fisik ataupun secara batin ataupun secara mental, baik secara psikis ataupun secara psikis. Nah, oleh karena itu ini sebaiknya jangan di-skip ya, karena ini berkaitan erat sekali akan keharmonisan rumah tangga kita antara pasangan suami dan juga istri. Nah, kemudian apa ya? Keluhan. Keluhan dulu ya. Nah, keluhan ini biasanya terjadi kepada seorang suami yang setelah sang suaminya itu bisa bangun gitu ya. Maksudnya bangun di sini sudah paham ya. Jadi sudah penetrasi, mohon maaf banget. Itu biasanya sekitar di 1 ya paling lama di 3 menit. Kekuatannya di 1 paling lama di 3 menit sudah inzal, sudah keluar. Lalu istrinya bilang, "Hah, teteh aku belum ngapa-ngapain teh." Nah, dikarenakan permasalahan itu berarti otomatis ya kebanyakan sang istrinya tuh merasa kecewa. Dikarenakan istrinya kecewa, akhirnya apa yang dirasakan oleh sang suami? Sang suami akhirnya merasa minder di depan istrinya ya. Dan bahkan tidak sedikit sang suami yang merasa bersalah di depan istrinya. Masya Allah ya. Tenangkan dulu wahai suami, tenangkan dulu wahai istri, karena ini bukanlah suatu aib. Sekali lagi, ini bukanlah suatu aib ya di dalam rumah tangga. Oleh karena itu mohon banget para istri, jangan hal ini menjadikan ejekan kepada suami kita atau mengolok-olok akan hal ini kepada sang suami kita. Karena kalau kita mengejek, mengolok kepada sang suami kita, ini akan berakibat semakin kurang baik ya nantinya ya di dalam keharmonisan rumah tangga itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita melihat akan permasalahan ini di dalam sudut pandang Islam, bagaimana? Kalau di dalam sudut pandang Islam, Islam itu sangat memperhatikan sekali akan kepuasan antara kedua belah pihak.
Sekali lagi, antara kedua belah pihak agar sama-sama dapat menikmati antara pasangan suami dan juga istri tersebut ya. Karena coba aja ya, kita misalkan mendengarkan akan salah satu sabdanya hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hadis Rasulullah pernah menerangkan bahwa janganlah salah seorang dari kalian itu menjima istrinya seperti binatang. Seperti itu. Karena biasanya kalau binatang itu biasanya tidak ada foreplay, tetapi kata baginda Rasulullah, tetapi hendaklah ada pendahuluan dulu, ada muqaddimah dulu, ada foreplay dulu lah kalau istilah kita ya, di antara kalian berdua. Dan ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, seperti itu. Nah, yang dimaksudkan di dalam hadis ini, kalau misalkan teteh melihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyampaikan isi maksud di dalam hadis ini. Jadi hadis ini tuh mengajarkan kepada kita bahwa saking pentingnya foreplay tersebut, saking pentingnya muqaddimah tersebut. Agar apa? Agar istri kita itu tidak tertinggal, baik secara emosional istri kita itu ataupun secara fisik. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu lebih memperjelas, kalau bisa gitu ya, kalau bisa sih ya bareng-bareng dengan istrinya. Tapi kalau misalkan menyulitkan bagi seorang suami, maaf inzal bareng dengan istrinya, tetapi cobalah setidaknya sang suami harus berusaha dulu agar si sang istrinya inzal duluan, agar si sang istrinya merasa puas duluan. Setelah itu jadi ada ketenangan di dalam hati sang suami apa langkah selanjutnya yang ingin dilakukan. Mohon maaf banget ya, ini sudah mulai agak memanas ini pembahasannya ya. Nah, jadi kenapa ya teteh tuh sampaikan ini dulu gitu ya, sampai nanti kepada solusinya. Karena begini, kenapa teteh sampaikan ini dulu? Karena bagi suami yang saat ini mengalami hal ini, yang mengalami cepat keluar ini, tidak sedikit loh di luar sana ada suami yang egois ya. Maksudnya suami yang egois itu yang tidak memperdulikan akan istrinya, yang penting dia puas sendiri, yang penting dia keluarkan sendiri tanpa memperdulikan istrinya. Jadi wahai para suami, mohon yang saat ini mengalami hal ini, ayo ya kita berusaha untuk memperbaikinya dan jangan cuek. Baik nih teteh, sekarang kita lanjut ya pembahasan selanjutnya ke penyebabnya dulu. Oke, sebelum ke solusi kita harus tahu dulu dong penyebabnya apa. Kalau misalkan kita melihat penyebabnya dari segi medis, kurang lebih ada tiga faktor lah kalau yang teteh pahami pada sampai saat ini. Biasanya itu berkaitan erat dengan faktor psikologis kalau yang pertama gitu ya. Kenapa? Karena teteh tuh pernah baca gitu ya di suatu jurnal bahwa kalau stres, depresi itu dapat mengakibatkan ke berbagai penyakit begitu ya. Tuh bayangkan, ke berbagai penyakit, dan termasuk kepada hal ini juga sang suami cepat keluar ini berkaitan erat juga dengan psikologisnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebanyakan ya, secara penelitian kebanyakan suami yang cepat keluar itu mempunyai sifat karakteristik yang kayak mudah cemas gitu ya. Jadi mudah cemas saja gitu di dalam hal apapun seperti itu. Nah, ini dapat mengakibatkan hal seperti ini. Apalagi biasanya orang yang mudah cemas ini biasanya berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan dirinya ya. Jadi kalau misalkan satu kali sudah tidak bisa memuaskan istrinya, 2 kali, 1 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan nggak bisa melulu dapat memuaskan istrinya, tingkat kecemasan di dalam hatinya biasanya itu akan semakin meningkat dan kepercayaan dirinya biasanya itu akan semakin menurun. Nah ya. Jadi ini nanti harus diterapi bagi orang-orang yang sering cemas. Tapi mohon maaf banget ya, sepertinya untuk hal ini teteh nggak bisa berbicara panjang lebar. Ini kayaknya harus di season video selanjutnya ya, karena takut terlalu menambah durasi ya. Kemudian biasanya orang yang suka muncul orang Sunda mah burung gusuhnya. Nah, nanya burung gusuh teh jadi terburu-buru lah gitu. Jadi yang mempunyai karakteristik itu yang terburu-buru. Jadi kalau misalkan mau melakukan hal apapun itu inginnya cepat selesai, kayak dikejar-kejar, terburu-buru. Dan ini juga dapat berpengaruh sekali akan hubungan biologis tersebut. Kemudian ada juga karakteristik yang mempunyai ketraumaan tertentu gitu ya. Tapi kalau untuk masalah trauma ini sepertinya kalau misalkan traumanya ini sangat berpengaruh sekali terhadap keharmonisan rumah tangganya,
saran dari teteh sih segeralah ya pergi kepada ahlinya, misalkan kepada psikiater atau misalkan kepada psikolog untuk menerapi akan sifat traumanya ini, seperti itu. Ada juga berpengaruh dikarenakan kurang pengalaman. Banyak juga ini sebetulnya dikarenakan kurang pengalaman. Ini biasanya pengantin baru ya. Ini biasanya pengantin, ya wajar ya teteh ya, namanya juga pengantin baru lah teteh. Baru juga seumur-umur aku baru ketemu hal yang seperti ini ya. Jadi aku kan kurang pengalaman. Nah, kalau untuk kurang pengalaman nanti akan tahu dengan pengalamannya sendiri. Sabar ya kalau bagi yang kurang pengalaman. Nah, itu biasanya ya yang pertama terjadi. Nah, untuk yang kedua tentu saja itu dikarenakan faktor fisik atau kesehatan seperti itu ya. Biasanya yang cepat terjadi itu dikarenakan berkaitan erat dengan hormonalitas yang ada di dalam tubuhnya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara hormon, ini tentu akan berkaitan erat dengan massa otot yang ada di dalam tubuh kita ya. Karena ketika kita usia sudah mulai dari 30 tahun ke atas, terutamanya udah 40 tahun nih ya. Dari 30 tahun juga itu sudah mulai ada penurunan massa otot yang ada di dalam tubuh kita. Semakin meningkat usia, massa otot semakin berkurang. Ketika massa otot di dalam tubuh kita itu berkurang, itu berkaitan erat dengan hormon yang ada di dalam tubuh kita dan hormon kita pun akan berkurang. Misalkan ini salah satu contoh hormon testosteron. Jadi seorang laki-laki, nah itu kan berkaitan erat dengan dengan birahi ataupun dengan gairah lah, seperti itu. Ketika hormon testosteronnya merendah, maka libidonya juga ikut merendah, seperti itu. Nah, maka solusinya apa? Ya jelas, solusinya harus ditingkatkan dong massa ototnya agar hormon kita kembali pulih, kembali lagi seimbang di dalam tubuh kita. Nah, untuk meningkatkan massa otot apa ya teteh? Ya dengan melakukan nge-gym, maksudnya dengan melakukan olahraga angkat beban tersebut. Karena massa otot itu adalah massa yang paling dibutuhkan banget oleh tubuh kita. Intinya berarti kembali kan kepada kesehatan fisik kita, seperti itu ya. Tetapi kalau untuk nge-gym ini memang ini harus dikonsultasikan ya bagi orang-orang yang punya penyakit tertentu. Misalkan yang punya penyakit jantung, jantungnya udah parah banget, ini harus dikonsultasikan. Sejauh mana kita boleh untuk angkat beban tersebut. Misalkan ini salah satu contohnya aja ya. Nanti konsultasikan aja ya kalian kepada dokter kalian masing-masing ya. Kemudian apalagi ya, ini berkaitan erat kesehatan itu dengan sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita, mau ke sistem saraf otak ataupun ke sistem saraf bagian tubuh yang lainnya, seperti itu. Dan ada juga yang permasalahannya itu dikarenakan prostat. Nah, kalau prostat ini jelas harus ke dokter ya. Diterapi dulu ya untuk menyembuhkan prostatnya tersebut. Nah, kalau misalkan dikarenakan permasalahan berkaitan dengan hormonalitas yang ada di dalam tubuh kita atau misalkan sistem saraf di dalam tubuh kita, nanti kalian bisa dibantu terapinya dengan kopi lanang yang teteh jual. Jadi iklan ini teteh.